Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga malam ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat guru kita Kiai Ahmad Bahrul Razak MA. Hadir juga di sini Ustaz Haji Sirajuddin Ilyas, Ustaz Bejuri, Ustaz Idrus Marhali. Jemaah, seperti disampaikan oleh Kiai Bahrul Razak bahwa malam ini kita menjadi orang yang ingin melepaskan kerinduan kepada Rasulullah. Besok malam bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran beliau yang juga hari wafatnya beliau. Maka rasanya tidak berlebihan kalau malam ini kita akan mengekspresikan kerinduan kita, cinta kita kepada Rasulullah, yang rasanya bila sudah didasari dengan rindu dan cinta tidak akan ada letih dan lelah, karena selalu menghadirkan energi dan kekuatan. Karena itu untuk kembali merasakan betapa butuhnya kita kepada syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah, betapa merindukan kita bisa berkumpul dengan beliau nanti di yaumil qiyamah, diakui sebagai umatnya. Mari kita dengarkan Ustaz Bejuri, mohon dilantunkan yang itu tuh, yang ada lakas syafaatnya tuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. لنا يا حبيب اللهم صل على محمد. لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي، يا رسول الله. Wahai Nabi, laka syafa'ah, Allah yang memiliki syafaat, permintaan kami ya Nabi. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Nabi, laka syafa'ah, ini pula syafaat matlabi ya kami. Antal murtaja yaum az-ziham. Engkaulah yang diharapkan nanti pada saat hari bersesak-sesakan. Berikanlah kami syafaat ya Rasulullah, wahai sebaik-baik manusia. Engkaulah yang diharapkan ya Rasulullah saat kami berjejal-jejal di yaumil qiyamah.
berikan kami syafaat wahai sebaik-baik manusia. Berikan syafaat kepada kami. Berikan syafaat kami kepada kami wahai kekasih kami. Berikan syafaat kepada kami wahai kekasih kami. Berikanlah syafaat itu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Rasanya air mata kita tidak cukup mewakili betapa sesungguhnya cinta yang kita dapatkan dari Nabi melebihi cinta yang kita berikan kepadanya. Cinta adanya di hati. Tak cukup kata, tak cukup aksara buat mewakili. Cinta adalah sesuatu yang menghujam di dalam dada, yang diisi dengan kerinduan yang tiada bertepi. Inilah yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Sepanjang tadi serakal, saya memejamkan mata. Begitu bergantian terlintas sosok-sosok para sahabat yang sampai-sampai mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya ketemu bacaan bagaimana Ibnu Mas'ud begitu cinta dan taat kepada Rasulullah. Dzata yaumin jaa kana Abdullah bin Mas'ud jaa ila al-masjid wa yamshi muttajihan ila al-masjid. Satu waktu dia datang ke masjid dan dia berjalan kaki. Pada saat dia berjalan kaki menuju ke arah masjid, sudah mendekati masjid, fasami'a sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendengar suara Nabi dari dalam masjid. Dia belum sampai masjid, tetapi udah kedengeran dari luar. Dia sudah mendekati masjid. 10 atau 20 meter mendekati masjid, sudah mendengar suara Nabi di dalam masjid. Kemudian Nabi berkata, ayyuhan nas ijlisu, ayyuhan nas ijlisu, wahai sekalian manusia, duduklah kalian, duduklah kalian. Mendengar Nabi menyampaikan pesan itu kepada orang-orang yang di dalam masjid, Ibnu Mas'ud yang dia masih 10 atau 20 meter jauh sebelum masjid dia masuki, dia duduk seketika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu cintanya. Dia belum lagi masuk ke dalam masjid, tetapi telah mendengar perintah Nabi, ijlisu ayyuhan nas. Dia tidak ingin membantah sedikit pun perintah dari Nabi, padahal perintah itu untuk orang yang berada di dalam masjid, tetapi telinganya telah mendengar. Jamaah sekalian berbahagia, famarra bihi jam'u ashabihi, maka lewat di sampingnya teman-temannya yang belakangan mau menuju ke masjid. Kebingungan melihat Ibnu Mas'ud duduk di jalanan. Ya Ibnu Mas'ud, ma bika jalisun fi hadhihi tariq. Ya Ibnu Mas'ud, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau duduk di jalan ini? Engkau tidak duduk di dalam masjid. Dia bilang, aku telah mendengar sang kekasih meminta kepada umatnya untuk duduk. Tak ingin sedikit pun aku membantah setiap kalimat yang keluar dari lisannya. Subhanallah. Kualitas cinta yang rasanya kita sendiri tidak memilikinya. Cinta laksana mahkota, tetapi dia terbuat dari besi yang waktunya akan binasa. Cinta laksana harta benda yang terbuat dari tanah yang juga waktunya akan hilang, tak tampak dari mata. Tetapi
bercinta kepada Rasulullah. Dia abadi. Pada waktunya dia menantikan kita di tepi telaganya. Jemaah sekalian berbahagia, ada cucu dari Zubair bin Awam yang namanya Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia kalau setiap, ini seorang ahli hadis, tetapi jangan kata dia nyebut nama Nabi, dia mendengar nama Rasulullah dikumandangkan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, telinganya mendengar. Seketika diceritakan oleh temannya, dia menangis sejadi-jadinya sampai tidak keluar lagi air mata dari matanya saat itu. Sampai temannya bilang, ambil mata, pinjam mata temanmu yang masih punya air mata. Begitu kerinduannya, dia tidak pernah berani menyebut nama Nabi kecuali dia dalam keadaan bersuci. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Cinta Nabi kepada umatnya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Sepanjang serakal tadi, yang paling sering hadir dalam benak saya adalah sosok seorang sahabat yang bernama Ukasha. Seseorang yang disebut oleh Nabi rajulun min ahlil jannah, seorang lelaki dari penghuni surga. Dia punya badan diciumi oleh para sahabatnya. Badan Ukasha diciumin oleh para sahabatnya karena Nabi bilang bahwa wahuwa rajulun min ahlil jannah, ini lelaki dari penghuni surga. Mengapa istimewanya Ukasha? Jemaah sekalian berbahagia, dia adalah seorang dari muhajirin yang masuk Islam di awal-awal tahun. Dia masuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun ketika mendengarkan cerita dari Rasulullah bahwa terjadi dialog antara Nabi dengan Allah. Di antara umatnya ada 70.000 umatmu ya Muhammad yang akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Mereka punya wajah laksana purnama yang sedang bersinar. Ukasha datang maju kepada Rasulullah, ya Nabi, doakan aku termasuk 70.000 orang tersebut. Wa anta minhum ya Ukasha, dan engkau termasuk di antara mereka wahai Ukasha. Jemaah, sahabat-sahabat yang lain ngikutin apa yang dilakukan oleh Ukasha. Nabi bilang, Ukasha telah mendahului. Seseorang yang begitu istimewa, yang dia berperang hanya dengan ranting tetapi membunuh banyak orang. Mengapa dia berperang dengan ranting? Seseorang yang akhirnya gugur dalam perang Riddah, menumpas orang-orang yang murtad. Dalam perang Badar diceritakan bahwa Ukasha adalah orang yang mempunyai mental pemberani, berperang tak pernah berhenti dan tidak pernah ada lelahnya. Sampai Nabi melihat dia punya pedang patah. Nabi menghampiri, ya Ukasha, khudh hada. Nabi mengambilkan sebuah ranting kayu, disuruh pegang, buang itu pedang yang patah, ganti dengan ranting kayu untuk bekalmu berperang di perang Badar. Dia kebat-kebatkan itu ranting yang kemudian seketika berubah menjadi pedang yang tajam terhunus. Begitu istimewanya di Ukasha. Ya Allah, kekuatan cinta menghilangkan rasa takut. Tetapi banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi sesungguhnya beliau belum ada di dalam hati kita. Bagian bait-bait yang tadi kita
diperdengarkan adalah mengungkap ekspresi kerinduan orang-orang soleh terlebih di zaman dahulu kala. Jangan kata kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai malaikat tunduk sama Nabi. Kalau santri-santri ingat pada bacaan ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ya Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin, wahai sekalian orang-orang yang beriman, cukup enggak buat kalian bila Allah tambahkan kepada kalian 3.000 malaikat untuk menemani kalian berperang dalam perang Badar? Malaikat tunduk. Nabi yang berkata, dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan seluruh Nabi dari Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. 24 Nabi dan Rasul yang kita kenal dibuat sebuah perjanjian yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Gak boleh macam-macam. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم minasyahidin. Ketika Allah mengambil sebuah perjanjian kepada para nabinya, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, ketika kami telah datangkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan kemudian datang Rasul musaddiqun lima ma'akum, seorang nabi yang dia menjadi pembenar dari apa yang telah kalian bawa. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Apakah kalian mau beriman percaya kepada Muhammad, dan apakah kalian mau menolong Muhammad? Jemaah sekalian berbahagia, para nabi disuruh berjanji oleh Allah, kalian harus percaya kepada Nabi Muhammad, kalian harus menolong Nabi Muhammad. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Nabi bertanya kepada para nabi, apakah kalian setuju dengan perjanjian ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mau memegang teguh perjanjian ini? Semua nabi menjawab, qalu aqrarna. Mereka menjawab, kami setuju, kami beriman kepada engkau dan Rasul, kepada Nabi Muhammad. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, saksikanlah bahwa aku juga bersaksi. Jamaah sekalian yang berbahagia, begitu istimewa manusia yang satu ini, yang dia disebut sebagai lakas syafa'ah. Gak ketemu kita seorang manusia yang begitu istimewa, yang kalau diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran betapa dia mempunyai keluhuran akhlak yang begitu sempurna. Nabi Yuna Muhammad SAW menjadi teladan bagi siapa saja. Pada saat Ukasyah ingin mencium perutnya, Nabi membuka bajunya, dan Ukasyah beserta sahabat yang lain melihat di pinggang Nabi ada batu mengganjal dari rasa lapar. Padahal Gunung Uhud saja menawarkan diri untuk menjadi emas. Padahal
Beliau adalah orang yang disebut sebagai penghulu para nabi. Maka cinta yang kita punya, yang kita harus terus tambahkan setiap harinya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi pada prakteknya tidak. Padahal Nabi begitu mencintai kita. Nabi sangat mencintai kita, bahkan Nabi di penghujung akhir hayatnya yang terdengar dari lisannya, ummati, ummati. Ini dia yang rasanya kita kudu malu. Pada banyak orang atau di majlis-majlis yang ingin mengadakan maulid, makanya saya selalu menggelorakan, jangan pakai sebar proposal, malu kita Nabi. Kita mengemis, meminta, biarkan saja mereka yang tidak cinta, karena cinta akan didapatkan seperti cinta yang telah engkau berikan. Jangan kemudian kita mengemis-ngemis dari satu pintu ke pintu yang lain. Biarkan saja di dada mereka sepi dari kerinduan kepada sang Nabi. Biarkan saja dada mereka kering dari cinta dan tak ingin bersua dengan manusia mulia. Tetapi jangan pernah lukai sebuah ikatan cinta kepada sang Nabi dengan sebuah kedustaan, karena kita tak mau berkorban. Bait-bait yang tadi disenandungkan oleh santri-santri, ma'haduna al-umamah, kalau bukan karena keberkahan di tempat ini selalu dikumandangkan menyebut namanya, rasanya ini nggak terjadi. Jemaah sekalian berbahagia, ada sebuah konsep di dalam agama yang ini akan menjadi barometer. Idza ahabba syai'an kathura dzikruhu. Jika ada seseorang yang mencintai sesuatu, maka otomatis dia kathura dzikruhu, dia akan banyak menyebutnya. Bahkan dalam kaidah yang lain, idza ahabba syai'an fahuwa abduhu. Jikalau ada seseorang yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka dia akan menjadi budaknya, dia akan menjadi pembantunya, dia akan menjadi pelayannya, dia akan melakukan apa yang dicintai oleh sang kekasih. Dia tidak akan mudah merasa lelah, dia tidak akan pernah mengeluh, berkeluh kesah. Yang ada hanyalah senyuman kebahagiaan. Tidak pernah ada. Lihat yang ibu rasakan ketika tengah malam. Seorang ibu yang memiliki anak kecil, dia bangun di tengah malam, matanya masih didera rasa ngantuk yang tiada tertahan. Tetapi seketika mendengar buah hati menangis, meminta untuk mendapatkan pelukan kasih sayang atau segelas air susu, maka kekuatan cinta akan menghilangkan rasa ngantuk itu. Dia bangun. Ibu, yang saya semalam bilang bahwa ibadah yang satu ini, bersolawat yang satu ini, satu perbuatan yang dilakukan oleh semuanya. Coba lihat kita sholat 5 waktu. Kita sholat, jin juga sholat, malaikat tidak bentuk sholat kita. Baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, sebagian besar jin juga membaca Al-Quran, malaikat tidak baca Al-Quran. Tetapi untuk yang satu yang disebut sholawat, bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, tetapi Allah juga bersolawat. Inilah ibadah yang dilakukan sang Khaliq dan makhluk bersamaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian. Jemaah, bersolawat menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi. Bukan disebut pencinta Nabi kalau dia tidak mengikuti apa yang diajarkan olehnya. Karena itu mudah-mudahan bagian kecil dari hikmah kita memperingati Maulid dalam kesederhanaan ini. Walaupun nggak ada nasi uduk yang keluar setelah ini, nggak ada juga. Karena memang lagi prihatin, lagi ngebangun. Jadi pengen Maulid, saya tanya pengen Maulid Ustaz, iya Maulid, kita baca Maulid benar. Biasanya kalau Maulid ada nasi uduknya, ya kita beli besi aja lah nasi uduknya. Berjuang di jalan Allah. Ya Allah, kalau kita ngelihat kayak begitu, iya Bu, ini dia nih yang bakalan kita temuin. Saya sih selalu terinspirasi dengan Abu Dzar Al-Ghifari itu. Pada saat temennya datang nanya, mana perabot rumah? Gak ada, udah aku kirim ke akhirat. Masya Allah. Dia gak punya lemari, lemarinya dikirim ke akhirat. Karena memang pada waktunya kita ketemu, cuma sebagian kecil orang yang percaya. Kata Allah di dalam Al-Quran, walakinna aktsarahum la yu'minun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya. Makanya dibilang bahwa selesai sudah. Saya menjadi semakin yakin bahwa kebesaran Allah mudah-mudahan terus ditunjukkan di pesantren Al-Umamah ini. Mudah-mudahan Ustaz Bahrul Razak diberikan kesehatan, kekuatan, biar kuat mikirin, rada berat semuanya. Tapi ngeliat kayak begini Bu, subhanallah. Tadi pada saat santri baca, saya nggak tahu tuh terjemahnya secara umum. Yang jelas saya tangkap bahwa inilah pesantren kami yang bernama Al-Umamah. Ini adalah rumah kami, ini adalah surga kami. Kira-kira begitu ya? Kami akan di dalamnya, kami belajar ilmu yang bermanfaat. Karena tadi saya dengar begitu tuh syairnya. Sampai saya dengerin khusus Nur, cuman kalah sama tabokan bandnya tuh. Jadi kita redaksinya apa ya di ujungnya lagi. Mudah-mudahan akan lahir kader-kader yang Qur'ani, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Bu, waktunya kita akan berpamitan, itu yang sering orang lupain. Waktunya yang akan menjadi akuan kita itu adalah apa yang kita dedikasikan di hadapan Allah. Nggak ada yang kekal. Apalagi kalau kita melihat ukur cinta kita kepada Nabi malu. Bini kita yang kita bela-belain, cintanya kalah sama Nabi.